Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati, para pendengar radio dan pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan kitab Muamalat dari buku Matan Abi Syuja' yang sampai kita pada bab Al-Kafalah. Sebelumnya telah kita bahas tentang bab Ad-Dhaman dan mustalah atau istilah dalam mazhab Syafi'i, mereka membedakan antara dhaman dan kafalah. Dhaman penjaminan harta. Kafalah penjaminan dengan menghadirkan orang yang bermasalah, yang berhutang. Umpamanya A berhutang kepada B. Lalu si C mengatakan, saya kafil terhadap si A. Maka bila A tidak membayar hutangnya dan B mengadukan kepada C, C akan mengatakan, saya hadirkan dia ke pengadilan. Bukan berarti si C, si B bisa meminta piutangnya kepada C. Kalau dia bisa menagih hutangnya kepada C, ini dinamakan dengan dhaman. Ini mufradat mazhab Syafi'iyah. Perbedaan ini hanya ada dalam mazhab Syafi'iyah. Mazhab para ulama lain tidak, mereka menyamakan antara dhaman dengan kafalah. Dan ini tidak bermasalah, hanya permasalahan istilah saja yang harus diketahui setiap orang yang ingin memperdalami fikih mazhab per mazhab. Wabillahi taufiq. Fadhal Ihsan, baca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, faslun wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana 'ala al-makfuri bihi haqqun li adamin. Dan jaminan atau tanggungan dengan badan diperbolehkan apabila bagi orang yang ditanggung memiliki hak anak Adam. Wal kafalatu bil badani jaizatun, dan jaminan dengan badan boleh. Seperti yang saya contohkan tadi, A berhutang kepada B. Kemudian si B mengatakan, saya tidak memberikan Anda pinjaman kecuali Anda mendatangkan kafil. Fungsi kafir ini, bila si A terlambat membayar atau tidak membayar uangnya atau dia sungkan menagihnya, si B tadi apa si A? A yang berhutang. Yang beri piutang, si B bisa mengatakan kepada C, si A enggak bayar hutangnya. Yaudah, saya bawa dia nanti ke pengadilan. Itu dinamakan dengan kafalah. Kalau dhaman yang telah berlalu, ini dalam mazhab Syafi'iyah, si C membayarkan hutang A. Kemudian nanti dia menagih kepada si B. Idza kana 'alal makfuli bihi haqqun li adamiyyin. Apabila orang yang dikafili tadi, dijamin tadi, ada hak bagi an Adam. Bukan hakun lillah. Maksudnya, kalau si yang bermasalah ini dia berhutang, hutangnya adalah hutang anak Adam, hutang uang begitu. Tapi kalau dia umpamanya qisas, dalam masalah qisas tidak bisa. Karena ini hak Allah Jalla fi'ulah. Umpamanya si A membunuh keluarga si B tanpa disengaja. Tanpa disengaja. Atau umpamanya disengaja. Maka pihak keluarga yang terbunuh berhak untuk mengajukan qisas, menuntut agar si pembunuh ini dibunuh juga. Dalam kasus ini, si C tidak bisa mengatakan saya yang penjamin dia kalau dia kemana-mana. Kalau dia lari, saya jamin. Tidak bisa. Karena ini adalah hak lillahi jalla fi'ulah. Ini sengaja saya sampaikan, ada sejenis film atau apa yang salah dan ditayangkan dahulu, tidak tahu saya sekarang, di mana dalam kasus seseorang yang membunuh dengan tidak sengaja, kemudian dia mengatakan saya menjamin, ketika pembunuhnya tidak hadir, dia yang akan dibunuh. Tidak ada dalam Islam seperti ini. Tidak ada dalam Islam seperti ini. Karena ini adalah hak lillahi jalla fi'ulah. Baik, silakan kalau ada diskusi dalam kasus. Jazakumullah khair. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, demikian penjelasan terkait dengan fasal kafalah, dan selanjutnya kami buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini atau yang lainnya dalam masalah muamalah. Kami persilakan di line telepon 021 823 6543
Dan pertanyaan pesan singkat di 08131 7776543. Kami angkat ketiga penelpon yang pertama terlebih dahulu. Silakan. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Fadhal di 0218236543 atau Anda bisa sampaikan pertanyaan via pesan singkat di 08131 7776543. Baik, halo. Baik, kami akan pertanyaan dari pesan singkat lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seseorang yang menjamin dari harta atau dari hutang yang dimiliki oleh kawannya, akan tetapi kemampuan penjamin ini pun juga mencicil sebagaimana orang yang berhutang, Ustaz. Apakah ini juga diperbolehkan? Tidak langsung membayar cash. Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Dengan syarat si matmun lahu tahu, yaitu pihak yang memberikan hutang kepada yang dijamin tahu bahwa Anda akan membayar dengan cara cicilan. Kalau dia tahu, bolehkan. Kalau tidak, tidak. Karena ini ada unsur mudarat bagi pihak yang memberikan piutang tadi. Baik, jazakallahu khair. Demikian bagian yang terkait dengan pembahasan tadi. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Wildan di Cibinong. Baik, silakan Abu Wildan. Iya, mau tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana ada beli kondotel, dibeli dengan cara. Maaf, kurang jelas. Anda beli apa? Beli kondotel Ustaz. Kondotel. Iya. Baik. Terus beli kondotel itu dibeli secara kredit. Memang di situ tanpa bunga. Sebentar. Diberi secara kredit. Iya, diberi secara kredit. Kalau terlambat ada denda. Terlambat ada denda. Riba ya, akhi. Lalu terus sekarang barang itu sudah dibeli. Kira-kira apa yang rencananya? Sudah selesai cicilannya? Sudah selesai. Nggak apa-apa. Dan nggak pernah terlambat? Pernah. Udah pernah antum melakukan riba, tinggal bertobat kepada Allah Jalla fi'ula. Lalu maksudnya barangnya itu boleh dipakai? Halal bagi antum barangnya kalau udah lunas. Boleh diusahakan? Kenapa? Boleh diusahakan maksudnya? Boleh diusahakan. Boleh. Jadi gitu maksudnya. Haknya menjadi hak Anda dengan telah selesainya akad jual belinya. Dosanya dosa riba yang telah berlalu. Oh, begitu. Kita minta bertobat kepada Allah Jalla fi'ula. Tapi status barang milik Anda. Baik. Jazakallahu khair. Allah barik fiik Abu Wildan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair Abu Wildan, dan kita berikan kesempatan kembali via telepon untuk yang kedua di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Halo. Mohon maaf terputus Bapak, bisa dihubungi kembali silakan di 0218236543 dan kami berikan kesempatan kembali, silakan. Halo. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abdul Razak di Depok. Dengan Abu siapa Bapak? Abdul Razak. Abdul Razak di Depok. Silakan Pak Abdul Razak. Ini Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdul Razak, sebelumnya dikecilkan dulu volume radionya Pak, atau televisi, ada feedback. Syukran, jazakallahu khair, silakan Pak. Ini Ustaz, mau tanya masalah kredit motor atau kredit mobil atau barang-barang yang lain. Kredit mobil maksudnya? Motor dan mobil, Ustaz. Mantap, terus dengan barang-barang yang lain, misalkan perabotan yang dikredit, hukumnya apa Ustaz? Baik, itu saja Bapak Abdul Razak. Syukran. Baik, afwan, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertama ya akhi, hukum jual beli kredit pada dasarnya halal. Pada dasarnya halal. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Akan tetapi
dalam praktek jual beli kredit yang ada di Indonesia umumnya, ada di sana persyaratan riba dalam bentuk bila Anda terlambat membayar cicilan akan dikenakan denda. Inilah yang riba. Anzirni azidka, beri aku masa tangguh niscaya aku tambah hutangku kepadamu, piutangku kepadamu. Bila tidak ada ini, umpamanya tidak ada persyaratan terlambat dikenakan denda, walaupun ini hampir bisa dikatakan jarang sekali terjadi. Bolehkah kita beli dengan kredit? Pada dasarnya boleh. Hukum asalnya wa halallahu al-bai'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Namun yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim, Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Untuk makan dan minum, yang tidak ada lagi kebutuhan pokok yang lebih besar daripada makan dan minum. Artinya, orang tidak punya rumah masih tidak ada masalah. Yang penting dia makan dan minum. Tidak boleh berlebih-lebihan untuk makan dan minum ini. Maka, bila Anda ingin kebutuhan yang lain, rumah, kendaraan, dan lain-lainnya, sesuaikan dengan kemampuan Anda. Tidak mampu membeli, kontrak. Pun kontrak sesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan. Kebutuhan cuma 2 kamar, jangan kontrak 3 kamar. Kebutuhan 3 kamar, jangan kontrak 4 kamar, dan seterusnya. Ya. Sehingga seorang muslim hidup sesuai dengan tuntunan Allah Jalla fi'ula. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Demikian Bapak Abdul Razak dari Pak. Barakallahu fiik. Baik, kita pertanyaan via telepon di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Eni di Tangerang. Silakan, Ibu Eni. Pak, ini mau tanya, kalau misalnya kita pinjam emas, misalnya 10 gram, terus dalam beberapa bulan kita bayar dengan emas lagi 10 gram, itu riba enggak? Tidak. Oh, tidak ya? Oh. Terus boleh ini enggak, Pak, satu lagi, Pak? Boleh. Saya itu pernah mendengar dari ada ustadz bilang kalau bank syariah itu tidak riba. Sedangkan kalau dari kajian Bapak kan katanya bank syariah juga riba kalau kita pinjam ke bank syariah. Tapi ada ustadz yang mengatakan tidak riba karena ada ulama yang bertanggung jawab. Itu gimana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dia mengatakan tidak riba, dia pun tidak paham. Dia mengatakan karena ada ulama yang bertanggung jawab. Kalau ada ulama bertanggung jawab berarti dia ragu riba atau tidak. Tapi kalau dia mengatakan tidak riba, saya bertanggung jawab, urusan dia dengan Allah Jalla fi'ula. Ya. Adapun memindahkan tanggung jawab dosa kepada orang lain, tidak ada satupun yang mengatakan boleh. Saya mengatakan umpamanya, silakan Anda transaksi dengan ini. Saya yang bertanggung jawab, kalau ada riba dan sebagainya, bisakah dosa dipindahkan? Tidak ada yang akhir. Ya. Setiap jiwa akan bertanggungjawabkannya amalannya di hadapan Allah Jalla fi'ula. Baik. Fadhil. Baik, demikian Ibu Eni. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Kami akan kembali satu pertanyaan via telepon sebelum dari pesan singkat, silakan. Ya, 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Denny di Padang. Dari Padang. Pak siapa, Pak? Assalamualaikum, Ustaz. Baik. Waalaikumsalam. Pak Denny ya? Iya. Ini maksudnya dah 2 minggu. Gini, Ustaz, mau nanya. Saya kan ya bisa dibilang agen pesawat terbang lah. Agen pesawat terbang? Jual tiket pesawat terbang. Ini yang jadi ganjal di hati ini, Ustaz. Apa? Yang jadi ganjal di hati ini apa? Boleh nggak sistemnya? Kan sistem tiket ini kan apabila banyak yang meminta, dia bahkan dalam hitungan detik dia bisa naik berapapun naiknya kan, dari 600 sampai 1 juta atau sampai 1.500. Padahal dalam hitungan menit dengan jam harga yang sama, dengan harga jam yang sama, hari yang sama, pesawat yang sama, itu apakah termasuk menzalimi atau memang dibolehkan dalam Islam hukum jual beli kayak gitu? Boleh, Pak. Boleh, Pak, ini nggak ada masalah. Boleh. Boleh. Terus satu lagi, apa hukumnya kita nabung di bank? Apa kita termasuk membantu dalam riba? Anda bank apa nabungnya?
dari uang konvensional. Iya betul, nggak boleh. Akadnya adalah akad riba. Lagipun masalah kita berhubungan kerjanya sama itu yang bisa banknya. Baik. Kalau begitu caranya, jangan tabungan, buka rekening, buka rekening giro yang tidak ada pertambahan. Ada rekening giro tidak ada pertambahan, bank konvensional sebagian ada. Baik. Kalau misalnya kita hitung aja bunga terus tidak kita ambil, boleh ya? Kalau Anda hitung bunganya, berarti Anda sudah yakin akadnya ada riba kan ya? Enggak, istilahnya kita sebentar Pak Deddy. Anda hitung bunganya, begitu? Nanti bunga diberikan pada fakir miskin, gitu kan ya? Iya, berarti akad Anda dengan dia ada riba atau tidak? Iya. Sudah berdosa atau tidak? Sudah berdosa. Cuman masalahnya nanti Anda bertaubat. Kan begitu? Tapi dari awal Anda tahu akad Anda berdosa. Iya, enggak masalah aja lah. Itu kalau betul Allah terima taubat Anda. Kalau tidak Anda berbahaya dunia dan akhirat. Jadi harus jalan satu-satunya pindah bank. Bukan pindah bank, saya katakan tadi, saya buka rekening pada Anda, tapi saya tidak mau ada pertambahan sedikit pun juga. Oh, gitu ya. Iya. Dia mengatakan, kalau nggak apa-apa, Pak, bunganya tetap kayak masukin. Sistemnya begini, harus sistemnya begini. Kalau begitu saya nggak mau. Iya. Tapi bisa, sebagian bank konvensional bisa, tanpa ada pertambahan bunga, bisa. Berarti kita hanya minjamkan uang, tanpa ada pertambahan ini pinjam-minjam. Iya. Paham Bapak? Iya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Pada ini kami angkat pertanyaan selanjutnya via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam akad mudharabah atau bekerjasama dalam dua persekutuan, Ustaz, apakah keuntungan dan kerugian dapat disepakati dengan nilai yang sama, Ustaz? Karena keduanya memiliki andil dan peran yang sama, walaupun dalam sisi permodalan berbeda. Jazakallahu khair. Sudah pernah kita jelaskan dengan rinci permasalahan hal ini. Keuntungan boleh berdasarkan kesepakatan, boleh juga berdasarkan porsi modal, terserah. Tapi kerugian mesti harus berdasarkan porsi modal, tidak boleh berdasarkan kesepakatan. Kalau si A dan si B masing-masing menyerahkan modal, A menyerahkan 500 juta, B menyerahkan 1 miliar. Keuntungan umpamanya ingin dibagi rata karena si pemilik modal 500 juta umpamanya bekerja lebih. Ini boleh. Tapi kerugian si yang pemilik modal 500 juta, dia harus boleh menanggung cuma 50% dari berapa? 30% dari kerugian. Adapun si pemilik modal 1 miliar, dia menanggung 70%. Ini harus seperti demikian. Kalau tidak menjadi riba. Kerugian harus berdasarkan porsi modal, keuntungan berdasarkan kesepakatan. Betul. Jazakallahu khair. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah usaha koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dan kemudian di kreditan barang bisa dilaksanakan secara syar'i? Karena kebanyakan yang kami ketahui, metode simpan pinjam dan penjualan barang yang dilaksanakan koperasi tidak lepas dari riba. Jazakallahu khair. Pertanyaannya apa? Mekanisme yang bagaimana? Ini panjang bahasanya. Ini banyak bahasanya. Ada catatan sedikit. Ini penting saja, ini dari ribanya. Di mana kalau dia minjam uang cash tidak boleh ada pertambahan. Baik. Ya, kalau dia minjam uang cash. Kalau dia beli barang, tidak boleh akad jual belinya kecuali barang sudah di tangan si koperasi. Tapi rinciannya sangat panjang. Wabillahi taufiq. Baik. Jazakallahu khair. Dan demikian secara singkat kami dijawab oleh Ustaz. Dan kami akan pertanyaan berikutnya dari Abu Khairut. Selama ini saya kerja di bank 25 tahun, dipungut dana untuk cadangan pensiun sekian persen, dan sekarang saya menerima uang pensiun. Ustaz, halalkah uang tersebut bagi saya? Tidak. Kecuali kebutuhan minimal Anda, umpamanya tidak memiliki rumah, tidak memiliki kebutuhan minimal dari uang yang lain, boleh Anda ambil kebutuhan minimal, umpamanya untuk sewa rumah setahun, kemudian kebutuhan minimal Anda selama setahun. Karena harta ini adalah harta yang haram, hanya boleh diberikan kepada fakir miskin. Bila Anda memiliki kemampuan dari yang halal, maka ini menjadi haram, karena Anda sesuatu kaya. Tapi kalau Anda tidak memiliki yang halal sama sekali, dan pun tidak punya uang, maka Anda statusnya fakir miskin. Dan fakir miskin boleh mendapatkan harta riba tadi.
Dan karena akan diserahkan kepada fakir miskin yang lain, Anda juga fakir miskin boleh. Ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan uang riba sementara untuk niat menggantinya dengan cara mencicil karena ada satu perkara dan urusan yang sangat mendesak, bagaimana Ustaz dari hamba Allah? Apa yang maksud dengan mendesak? Hanya minta pernyataan Anda mendesak itu apa? Orang terkadang mendesak ini mendesak tapi tidak sampai pada tahap darurat. Tidak sampai pada hajiyat. Terkadang hanya pada tahap bahwasanya itu tahsiniyat. Mendesak tukar mobil yang baru, mendesak juga? Tidak. Tapi kalau yang sampai pada darurat, anaknya sakit atau dia sendiri sakit, akan berobat dan sakitnya berbahaya. Kalau tidak berobat secepatnya, kemungkinan wafat dia meninggal. Dan tidak ada biaya dari uang yang halal, boleh menggunakan uang yang haram. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair. Demikian bagian yang bertanya, dan kami angkat pertanyaan berikutnya dari Ummu Nadia di Bekasi. Kami memiliki harta yang dipinjamkan kepada beberapa orang, dan jika dijumlahkan uang pinjaman itu sudah mencapai nisab. Lalu adakah kewajiban kami untuk mengeluarkan zakat malnya sedangkan haulnya tidak sama dari masing-masing uang pinjaman tersebut, Ustaz? Bila jatuh haulnya dan yang meminjam diperkirakan mampu membayar, tapi memang Anda tidak nagihnya, maka tetap dibayarkan zakat per tahunnya. Tapi bila haul jatuh dan yang pinjam Anda tagih, dia nggak bisa ngembaliin, Anda tagih lagi, ada tapi dia butuh untuk yang lain, Anda tagih lagi susah, kadang mencarinya, maka tidak perlu Anda zakatkan. Nanti setelah diterima dizakatkan cuma sekali saja. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair. Demikian Ummu Nadia. Kemudian kami berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 021 823 6543. Tafadhal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Amir di Pancoran. Silakan Pak Amir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kan ada pembiayaan rumah ya. Pembiayaan rumah maksudnya apa? Anda beli rumah tidak tunai? Iya, betul. Melalui lembaga keuangan. Lembaga keuangannya syariah atau bukan? Bank syariah. Baik. Dalam situasi ini mohon penjelasannya kan, ribanya itu dari aspek mana? Sudah atau belum Pak Amir? Ini sudah dijadwalkan. Jadi akan dijadwalkan untuk akan dijadwalkan. Tanyakan kepada lembaga keuangan syariah. Terlambat Anda cicil ada denda atau tidak? Terlambat di cicilan bulannya ya, tapi. Ya, ada denda atau tidak? Enggak ada katanya. Masa. Saya enggak yakin. Tapi kalau tidak ada enggak masalah. Terlambat tidak ada denda. Boleh. Boleh ya, Lalu bagaimana cara dia untuk membuat Anda disiplin membayar? Jadi kalau dua bulan tidak dilakukan cicilan, itu dia ambil alih gitu kan? Diambil alih rumahnya? Iya. Kemudian dikembalikan uang Anda atau tidak? Nah itu belum, saya memang harus ketemu dulu. Ketemu dulu ke dia, karena kalau tidak dikembalikan uang Anda, dia menzalimi. Memang tidak ada riba tapi zalim. Oh gitu. Ya. Jadi kalau untuk cicilannya asal dia tidak mengenakan denda, itu boleh ya, Tad? Boleh ya. Kalau gini, Tad, saya juga tanya kan, kalau dilunasi dipercepat gitu kan ya, dia itu ternyata komposisi cicilannya sistemnya seperti piramid, dia bilang. Kalau dipercepat dipotong atau ditambah Anda? Gimana, Tad? Kalau dipercepat pelunasannya, Anda akan dipotong biayanya atau malah ditambah? Jadi gini, Tad, pokoknya itu nggak terlalu banyak di awal-awal tahun, pokoknya tidak terlalu banyak dibayar. Jadi porsi marginnya itu yang banyak. Hitungannya 70-30 katanya. Untuk tahun-tahun awal. Artinya kalau Anda bayar cicil, Anda lunasi, harusnya 10 tahun, setahun udah Anda lunasin. Iya. Dipotong harganya atau malah ditambah? Dipotong harga, kan? Boleh. Boleh, Taufik. Oh, boleh ya. Oke, kan. Ustaz, umpama tadi ternyata saya klarifikasi masih ada unsur itu, jalan keluarnya seperti apa ya, Tad? Minta dia jangan ada ini.
Kalau tidak ada juga, bukan jalan keluar, dah cari keluar, bukan jangan keluar. Keluar aja. Jadi batal gitu ya, Ustaz. Iya, taib ya, akhi. Oke, makasih Ustaz. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Baik, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon 0218236543. Silakan. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Sony, Pak, di Tambun. Pak siapa, Pak? Pak Sony di Tambun. Ya, Pak Tony, silakan. Iya, Pak. Ini saya ada kawan mau beli rumah. Ada Kawan mau beli rumah. taib. Saya hanya sebagai perantara. Saya hanya Perantara. taib. Tetangga saya ini jual rumah dengan harga 80 juta. Berapa? 80 juta. 80 terus. Ya. Kemudian saya bilang ke kawan saya 90 juta dengan harapan saya mendapatkan untung 10 juta. Sebentar. Yang punya rumah tadi bilang apa ke Pak Tony? Dari saya 80 terserah jual berapa atau dia ngomong apa? Ya, terserah Pak. Boleh. Boleh. Ya, taib. Ya, artinya dari yang punya rumah saya net 80 gitu. Iya, boleh. Ya? Boleh. Ya? Boleh, kalau dia mengatakan Boleh, saya berarti tolong jualkan dari saya harga 80, mau Anda jualkan 90 terserah, dapat ada 10, mau jualkan 100 dapat ada 20 dan seterusnya boleh. Seterusnya boleh ya. Saya terima kasih. Ya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Fatani, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kafalah atau jaminan atau yang lainnya terkait dengan masalah muamalat, silakan. Iya, kita angkat. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Barki ini dari Ciganjur, Asyifa. Silakan Pak Barki. Iya, tadi saya dengar Bapak Erwandi ini bilang boleh naruh uang di bank tanpa bunga. Yang saya tanyakan, apakah itu tidak ta'awanu alal ismi wal udwan? Karena sih banyak uang nih mau disimpan di bank nih. Masya Allah. Takut haram nih. Ya. Kalau boleh saya masukin sekarang di bank. Yang keduanya tentang BPJS nih, Pak. Satu dulu. Iya, Atau silakan BPJS, kenapa BPJS? Saya kan ini katanya nggak boleh. Dan bagaimana kalau yang kerja nih? Saya kerja di BPJS nih, karena gajinya gede gitu. Apanya gede? Gajinya. Masya Allah. Kalau saya tinggal gimana nanti gitu? Katanya nggak boleh. Katanya siapa? Itu katanya di MUI apa di mana tuh? Apa nggak bolehkan BPJS? Iya. Coba tolong terangkan Pak Ustaz ya. Boleh maka kita kerja di BPJS. Iya. Kalau nggak boleh ya kita mesti keluar gitu ya. Tawakal aja ala Allah gitu. Tawakal Allah, jualan ke pasar Pak. Iya. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan Ustaz. Pertanyaan menitipkan dana di lembaga keuangan. Riba, tapi akad kita dengan dia tidak riba. Apakah termasuk dalam ta'awun? Tidak. Karena ta'awun ada dua, ta'awun mubashir dan ta'awun ghair mubashir. Tolong menolong yang langsung dan tolong tidak langsung. Anda naruh uang tidak langsung ta'awunnya. Bisa jadi digunakannya untuk riba, bisa jadi tidak kan? Kecuali si bank mengatakan kami ada proyek riba, pembiayaan seperti ini riba. Anda mau ikut proyek ini, silahkan. Ini dengan bentuk tabungan berjangka, tidak bisa Anda tarik kecuali setelah demikian. Ini berarti tidak boleh. Tapi kalau tabungan biasa menumpahkan uang tidak ada masalah. Karena akad Anda dengan dia tidak riba. Seperti Anda jual beli dengan non muslim. Akad Anda sah, tidak ada ribanya di sana, tidak ada kezalimannya, tidak ada ghararnya. Ya. Ini termasuk ta'awun atau tidak? Termasuk menghidupkan ekonomi mereka. Dan ini dibolehkan dalam Islam. Di mana Rasulullah SAW berjual beli dengan Yahudi. Saya kira bisa dipahami dengan baik ini. Yang kedua, saya bekerja di BPJS. Terus? Punya gaji yang cukup besar. Gaji besar, terus? Dan ada fatwa yang menetapkan bahwasanya haramnya BPJS. Apa harus tetap bekerja di situ atau bagaimana? Antum tinggal ikutin. Tanyakan kepada fatwa tersebut dari mana ribanya. Ya. Mereka mengatakan bahwa Majelis Ulama yang terhormat ini ribanya adalah di mana BPJS itu menyimpankan dananya di lembaga keuangan
non syariah. Ya. Dan saya mengatakan waktu pertemuan dengan salah satu TV swasta yang di nasional, tergantung akadnya. Kalau memang ingin menjadikannya syariah, BPJS akadnya hanya seperti Anda akad di bank tadi, itu saya hanya menyimpankan dana dan tidak boleh pertambahan. Ya. Dengan demikian menjadi selamat dia dari akad riba seperti itu. Ya. Dan kalau Anda bekerja di bidang ini, bukan di bagian yang langsung membuat akad dengan banknya, dengan bank konvensional, insya Allah tidak ada masalah. Karena pada dasarnya BPJS ini baik, bahkan ta'awun, tolong menolong. Artinya Anda masih miskin, mendapatkan hanya membayar premi yang begitu sangat murah sekali, dia bisa mendapat pelayanan yang maksimal, yang jauh lebih besar daripada uang yang dibayar dia. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair, demikian. Dan ini juga menjawab begitu banyak pertanyaan terkait dengan BPJS dari pesan singkat. Jazakallahu khair. Baik, kita angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan di 021823. Mungkin lebih rincinya ada di buku saya Harta Haram tentang BPJS. Dan juga ada di situs saya juga, Erwandi Tirmizi, ada erwanditirmizi.com kalau nggak salah. Di sana juga ada muat tentang artikel tentang BPJS yang terbaru. Baik, masya Allah. Demikian informasi yang kami sampaikan tadi, juga tambahan bagi Anda yang ingin melihat secara terperinci program atau hukum yang terkait dengan BPJS, bisa melihat buku beliau Fatwa Kontemporer dan juga dalam erwanditirmizi.com. Demikian, dan kami angkat kembali via telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Heri di Bogor. Pak Heri, silakan. Ya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mau tanya, kalau ada teman ngajakin bisnis, kenapa temannya bisnis? Ngajakin berbisnis gitu, dagang. Jadi minta modal sama saya katakanlah 100 juta. Kenapa? Minta modal 200 juta? 100 juta gitu untuk berusaha. Teman tadi? Iya. Terus minta modal? Iya, modal. Minta modal. Artinya nggak perlu dikembaliin? Ya, artinya modal itu mau diusahakan buat berdagang gitu, Ustaz. Keuntungannya bagaimana? Nah, itu yang mau ditanyakan, cara pembagian keuntungannya dan pengembalian modal saya itu seperti apa sesuai dengan Islam, Ustaz? Pengembalian modal dan pertanyaannya apa? Ya, mekanisme pengembalian modal. Mekanisme yang syariah dan gitu. Ya, mekanisme pengembalian modalnya, pembagian modal, pembagian hasilnya dalam keuntungan dan pengembalian modalnya itu syar'i seperti apa, Ustaz? Ya, baik. Disimak Pak Heri, demikian pertanyaannya itu saja. Iya, itu aja. Wa iyyakum. Secara ringkasnya Pak Heri, tapi mungkin rekaman roja ada di internet. Ada. Coba cari rekaman tentang permasalahan mudharabah bagaimana. Tapi secara garis besarnya, bahwa kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Maaf, kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pemilik modal, nah. Keuntungan untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kalau modalnya bersyarikat, kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing. Seperti itu. Kalau umpamanya si A tidak menyerahkan modal, hanya kerja saja, maka si A tidak menanggung kerugian dalam bentuk materi, tapi dia kerugian waktu. Selama dia mengelola, dia tidak mendapatkan 1 sen pun juga. Padahal kalau digunakan bekerja sebagai orang upahan, dia akan mendapatkan gaji. Nah, dan pengembalian modal tentunya setiap modal dikembalikan berkurang porsinya, porsi keuntungannya, dan berkurang juga porsi kerugiannya yang akan ditanggung. Dan bila modal telah kembali seluruhnya kepada pemilik modal, tidak ada lagi bagi hasil. Demikian, jazakallahu khair. Dan demikian Pak Heri, kami angkat kembali pertanyaan via telepon di 0218236543. Ya, halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Dikecilkan dulu volume radionya Bapak atau televisinya, ada feedback. Dengan siapa di mana, Pak? Saya dengan Fadli di Jakarta. Silakan Pak Fadli. Ya, mau tanya, kalau misalnya saya ada
bisnis dengan teman-teman, jadi ada banyak. Kurang jelas, Fadli. Iya, halo. Ya, silakan Pak. Agak keras Pak. Iya, saya ada bisnis dengan teman-teman. Bisnis dengan teman-teman? Iya, agak banyak orangnya, ada 10 orang. Ya, Masya Allah. 10 orang Pak ya? Iya, misalnya pemodalnya itu ada 10. Lalu saya juga sebagai pengelolanya di dalamnya. Gak paham. Bapak juga sebagai pengelola? Iya, saya sebagai investor, saya juga termasuk sebagai pengelola. Pemodal dan pengelola juga saat ya. Terus? Iya. Lalu karena saya sebagai pengelola, saya kenapa Pak? Dengan sewajarnya saya mendapatkan hak yang lebih. Jadi setelah saya mendapatkan keuntungan persentase, saya juga mendapatkan gaji. Apakah itu boleh atau enggak ya, Pak? Jadi sebagai pengelola dan sebagai pelaksana dia mendapatkan keuntungan yang lebih dari persentase dilebihkan keuntungannya dan sebagai upah dari usahanya. Boleh. Demikian Bapak. Jadi kerugian harus berdasarkan besarnya modal. Keuntungan boleh dilebihkan bagi yang mengelola. Bukan, maksudnya saya mendapatkan lebihnya itu berbentuk gaji atau berbentuk persentase lagi. Kurang jelas suaranya. Kelebihannya dalam bentuk apa? Saya mendapatkan keuntungan lebihnya itu dalam bentuk gaji bulanan atau bentuk persentase lagi. Gaji tidak boleh. Kalau gaji nggak boleh. Ya, karena ada untung duluan dia. Yang lain mendapat, karena gaji rugi pun dapat gaji kan. Tapi kalau misalnya saya sebagai Pak Fadli, karyawan itu gimana? Pak Fadli, kalaupun rugi dapat gaji kan? Kalau rugi dapat gaji. Iya, teman-teman yang rugi ada untung. Tapi kan statusnya sama aja kayak karyawan. Apa? Statusnya sebagaimana karyawan, karena dia juga pengelola. Kalau dipisahkan akadnya nggak masalah. Artinya Anda akad antara pengelolaan dengan permodalan dipisah. Artinya bisa saja Anda diberhentikan oleh mereka. Iya. Kalau sudah demikian nggak ada masalah. Oh, iya. Bisa dipahami Bapak? Iya, satu lagi mau Ustaz? Silakan. Kalau misalnya orang bekerja di bank itu seperti apa, dan kalau untuk hasil uang pensiun. Suaranya kurang jelas Pak Fadli, ulangi. Kalau untuk jadi itu seperti apa? Untuk jadi? Untuk uang pensiunan. Mohon maaf. Pelan-pelan Pak, suaranya agak sedikit ada feedback Pak. Sebentar. Halo. Iya, silakan. Kalau hukum bekerja di bank itu seperti apa hukumnya? Dan kalau untuk uang pensiunan hasil kerja di bank itu seperti apa? Di bank hukumnya adalah haram. Uang pensiunannya juga haram. Uang pensiunannya juga haram. Iya. Kalau oke, ya kita aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Fadli. Terus kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapati penjual di pasar menjual barang seperti buah. Ada beberapa yang cacat dan aib dan saya ketahui ketika ada di rumah Ustaz. Dan bolehkah bagi kita untuk mengembalikannya? Jazakallah khair. Boleh untuk mengembalikannya. Dalam keadaan ridha atau tidak si penjual saja? Betul. Baik. Kalau tidak dia menerimanya, dia berdosa. Baik. Kecuali dia menurunkan harganya dan menjelaskan dari awal. Ini ada yang cacat, saya turunkan harganya. Ini yang semuanya kualitas bagus, harga sekian. Baik. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anggia dari Pamulang, saya ingin bertanya apakah hukumnya dengan cicilan 0% apakah termasuk riba, Ustaz? Cicilan 0% maksudnya apa? Mungkin pembelian sebuah barang terus secara mungkin antum tahu atau sekedar mungkin? Ada sebagian pertanyaan yang sama, membeli rumah dengan cicilan 0%, Ustaz. Maksudnya gimana? Artinya tidak ada pertambahan ketika denda. Terlambat. Di sini, terlambat nggak ada denda. Masya Allah, bagus. Diperbolehkan dalam hal ini, Ustaz. Tapi saya nggak yakin ini maksudnya. Kalau yang kedua mungkin Allah alam, mungkin Ibu Anggia diperinci pertanyaannya, Ibu. Ya, jazakallah khair, barakallahu fik. Baik, kami angkat pertanyaan kembali. Apakah hukumnya dalam jual beli mengenai komplain barang?
tentang reatur barang yang dibelinya. Terkadang pembeli mengembalikan barang dengan alasan macam-macam. Dan bagaimana syariat mengatur ini, Ustaz? Dari Ibu Gani di Karawang. Kalau tidak ada aib, tidak ada cacat barang, maka haram bagi si pembeli untuk mengembalikannya. Kecuali si penjual ridho. Dia mengatakan, ini barangnya tidak ada cacat, bagus. Tapi saya sampai ke rumah, saya ribut sama suami saya marah-marah. Kenapa kamu beli barang yang ini? Kita belum butuh dan lain-lain umpamanya. Lalu dikembalikan oleh dia dan tidak diterima dia haknya. Tidak diterima oleh pembeli, boleh. Tapi kalau ada cacat, wajib bagi si penjual untuk menerima barang tersebut. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah dalam kwitansi ditulis barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan? Jazakallahu khair. Tidak boleh. Harus tambah lagi. Barang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan kecuali barang tersebut cacat pada saat pembelian. Masya Allah. Ada tambahan seperti itu ya, diingatkan kembali. Kalau tidak, Anda menzalimi orang. Artinya ini walaupun barang cacat tidak usah dikembalikan kan? Nah, Ustaz. Jazakallahu khair. Baik, kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi dikatakan bahwasanya uang pensiun dari harta atau lembaga keuangan yang haram maka haram. Betul. Seberapa besar persentase yang boleh kita ambil saat karena kebutuhan terkadang besar terkadang kecil. Jazakallahu khair. Sebanyak kebutuhan minimal Anda. Artinya untuk kebutuhan hidup sebulan, untuk makanan pokok, tempat tinggal, butuh namanya 10 juta boleh. Tergantung. Terkadang ada yang butuh cuma 5 juta. Yang dia terima adalah umpamanya 10 juta, yang 5 juta lagi haram bagi dia. Karena statusnya tidak fakir miskin lagi, diberikan kepada fakir miskin yang lain. Wabillahi taufik. Baik, jazakallahu khair. Baik. Kami akan kembali satu pertanyaan pesan singkat. Jika ada seseorang yang mendirikan sebuah perusahaan dengan bantuan dana dari bank, bagaimana hukumnya dan gaji karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, Ustaz? Bila Anda bekerja dan memberikan jasa yang halal, hak Anda untuk menerima uang yang halal. Ya. Status uang yang dipinjam oleh perusahaan tadi kepada lembaga keuangan syariah kepada uang yang riba adalah halal. Yang riba adalah, yang haram adalah akad ribanya. Dia menanggung ribanya, tapi uangnya tidak. Kalaulah semuanya riba, gimana Anda hidup di Indonesia ini? Apakah Anda yakin uang rupiah yang sampai pada tangan Anda zatnya itu adalah berasal semuanya jalurnya tanpa riba? Maka ini sebuah cara berpikir yang tidak dibenarkan dalam syariah. Bila dinamakan dengan apa? Tafadhal. Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Satu pertanyaan pesan singkat kami angkat kembali sebelum dari telepon. Ustaz, apakah makna hadis maka baginya yang paling ringan atau riba? Falahu aw kasuma awir riba. Maknanya ini. Makna hadis tersebut. Awal hadisnya apa? Pertanyaan yang lain silakan. Kami akan hadirkan nanti insyaallah. Silakan di via telepon di 0218236543. Bagi Anda yang ingin bertanya silakan. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di Jakarta. Silakan Ummu. Ya begini Ustaz, waktu bulan puasa saya ada kedatangan seorang tamu nenek-nenek. Dia membawa tas kresek. Dia memberikan itu kepada saya. Setelah itu saya lihat di dalam tas itu ada sebesar uang tunai 900 jutaan. Berapa juta? 900 jutaan. Dalam kresek? 900 jutaan. Apa? Dalam kresek Ummu. Halo? Iya, dalam bungkusan kresek yang kantong besar hitam. Baik. Nominalnya 900 juta. 900 jutaan. Masya Allah. Terus? Lalu nenek-nenek itu minta air putih sama saya. Saya suruh ambil sama pembantu saya, tetapi nenek-nenek itu minta saya yang ambilkan. Apa? Minta diambilkan air. Kemudian? Lalu saya ke belakang ambil air putih itu. Tiba-tiba nenek-nenek itu udah pergi dari rumah saya dengan meninggalkan satu kresek kantong itu. Terus? Lalu saya kejar ke depan, nenek-nenek itu nggak ada. Terus saya sambil menggigil, gemeteran,
sambil saya bilang astagfirullah 3 kali. Terus yang saya mau tanyakan, apakah halal uang itu untuk saya? Dan dikeluarkan zakatnya atau tidak? Karena nenek itu pesan, ini untuk kamu, saya titip untuk kamu, kamu pakai saja. Lalu saya bilang, untuk apa? Saya tidak kenal nenek, saya bilang gitu. Ini untuk kamu. Dia melafazkan begitu, Ibu. Tapi suami saya tidak tahu. Ini untuk kamu, dia melafazkan begitu? Iya, betul. Jumlahnya 900 juta? Iya. Masya Allah. 900 juta. Dan dari penampilannya dia datang bagaimana datang? Pakai mobil, pakai angkot, pakai ojek? Tak, saya selepas sholat asar itu tiba-tiba ada yang ketok pintu. Saya buka, nenek-nenek, tapi saya tidak kenal dia. Baik, umumkan selama setahun uangnya. Kenapa? Umumkan selama setahun. Saya dapat uang jumlah sekian, kresek begini. Siapa yang merasa memiliki silakan hubungi. Jelas, Ibu? Iya. Kalau selama setahun tidak ada yang memiliki, halal tuh, Ibu. Wabillahi taufik. Tapi nenek-nenek itu memberikannya kepada saya. Memberikannya kepada Ibu? Iya, dia bilang gunakanlah untuk kamu. Iya. Cari tahu nenek tersebut. Siapa tahu bukan uang dia. Nenek memberikan uang 900 juta dalam kresek. Allah ta'ala alam. Perlu dicek lagi kebenarannya. Demikian, Cuma cek uangnya betulkah uang atau uang palsu, kertas. Sudah Ibu taruh cek ke lembaga keuangan? Sebagian saya sudah bantu untuk masjid yang di Tambusai Pekanbaru. Udah habis semua uangnya? Belum. Ya udah, yang sisanya seperti saya katakan tadi. Umumkan terus sisanya. Ini sisa. Sudah berapa tahun, Ibu? Baru bulan puasa kemarin. Umumkan lagi sampai setahun baru boleh Ibu berikan. Baik untuk kalau misalnya saya umumkan berarti semua warga tahu lah. Sekarang juga saya tahu. Bukan, maksudnya daerah warga rumah saya. Iya tahu, tapi kan bukan punya dia. Kalau Ibu nggak ingin repot, berikan saja ke kalau Ibu nggak ingin repot, sumbangkan aja ke fakir miskin. Untuk pembangunan masjid-masjid sunnah itu boleh ya saya sumbangkan. Kenapa? Pembangunan masjid boleh sumbangkan. Sunnah. Sebaiknya jangan pembangunan masjid. Baik, demikian Ibu. Ya, makasih. Afwan, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Dan mungkin pertanyaan terakhir saja. Betul. Terkait dengan hadis tadi, man ba'a bai'atani fi bai'at falahu aw kasuma wa riba. Man ba'a bai'atani fi bai'ah. Naam. Falahu aw kasuhuma aw riba. Siapa yang menjual dua jual beli dalam satu jual beli, falahu aw kasuhuma aw riba, maka untuk dia lah kekurangan atau pertambahannya. Maka pertanyaannya apa? Maksud di sini? Makna yang lafaz aw kasuhuma aw kasuhuma artinya kekurangannya atau kelebihannya. Bukan riba dalam istilah syar'i, tapi riba dalam manhaj adalah pertambahan. Berkurang atau bertambahan. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khair, dan mungkin ini yang bisa kita bahas. Demikian, dan pendengar dan pemirsa Raja TV, kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami ajukan, dan sebagai khitam silakan. Iya. Semoga ini bermanfaat bagi muslimin dan muslimat. Ya, dan selalulah kita menjaga harta dan diri kita dari makan yang haram dan mendapatkan yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.